Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Telah kita ketahui bersama bahwa nama-nama Rasul yang wajib kita hafal dan ketahui ada 25. Sedangkan jumlah keseluruhan para Rasul ada 313. Mungkin ini tidak banyak diketahui orang, yakni tentang nama-nama para Rasul yang berjumlah 313. Salah satunya dari Rasul itu adalah Nabi Jeremiah. Nabi Jeremiah alaihi salam merupakan salah seorang nabi dalam kalangan Bani Israel. Melalui pendapat Ibnu Katsir, nama Nabi Jeremiah yang sebenarnya ialah Armia Hilkiah. Nabi ini diutuskan oleh Allah kepada Bani Israel di Yerusalem pada fase di antara Nabi Daud dan Nabi Zakaria. Beliau dipenjarakan oleh kerajaan Bani Israel di Yerusalem karena beliau menyuruh mengesahkan Allah. Beliau disiksa dan dipenjarakan dengan teruk. Di dalam penjara, beliau telah berdoa kepada Allah agar diberikan pengajaran kepada mereka. Allah memakbulkan doa Nabi Jeremiah itu dan Allah mengutuskan tentara dari Babylon dan Assyria untuk menghancurkan kerajaan Israel. Semasa masih muda, Jeremiah mengutamakan tugas-tugas kenabiannya kira-kira pada akhir dari abad ke-7 sebelum Masehi. Ketika kerajaan Juda dalam bahaya besar penyerbuan oleh tentara dari Kaldea. Orang-orang Yahudi telah bersekutu dengan Fir'aun dari Mesir. Tetapi karena Fir'aun telah mengalami kekalahan buruk dari tentara Nebukadnezar, maka nasib buruk Yerusalem adalah hanya tinggal waktu saja. Dalam hari-hari yang sukar itu, selama mana nasib yang tinggalan para hamba Allah akan ditentukan. Nabi Jeremiah dengan semangatnya memberi nasihat kepada raja dan para pemimpin orang-orang Yahudi untuk menyerah dan mengabdi pada Raja Babylon, supaya Yerusalem dapat diselamatkan daripada dibakar habis menjadi abu, serta orang-orang Yahudi diselamatkan daripada menjadi seorang tawanan. Beliau mencurahkan semua ceramahnya yang lantang dan berapi-api ke telinga raja-raja, pendeta-pendeta, dan ketua-ketua masyarakat. Tetapi semua itu hanya sia-sia. Beliau menyampaikan firman demi firman Tuhan dengan cara mengatakan bahwa satu-satunya jalan menyelamatkan negeri dan penduduknya dari kemusnahan yang fatal ialah menyerah pada orang-orang Kaldea. Namun tiada seorang pun sudi mendengar peringatan itu. Nebukadnezar datang dan mengambil alih kota, membawa pergi rajanya, para pembesar, serta banyak tawanan. Demikian pula seluruh kekayaan dari kuil, termasuk bejana-bejana emas dan perak. Seorang pembesar lain, pembesar yang ketiga, diangkat oleh Kaisar Babylon untuk memerintah sebagai budaknya di Yerusalem. Raja ini bukan menjadi bijak dan setia kepada penguasa Babylon, tetapi bahkan memberontak terhadapnya. Tanpa henti, Jeremiah menasihati raja untuk tetap setia dan meninggalkan kebijakan persekutuan dengan Mesir. Namun nabi-nabi palsu terus saja berceramah dengan lantang di kuil dengan berkata, "Demikianlah Tuhan rumah itu berfirman, lihatlah, aku telah mematahkan simpul Raja Babylon. Dan dalam waktu 2 tahun, semua orang tawanan orang Yahudi dan bejana-bejana rumah Tuhan akan dikembalikan ke Yerusalem."
Yeremia membuat simpul dari kayu dan dikalungkan di lehernya dan pergi ke kuil serta memberitahu orang-orang bahwa Tuhan telah merasa senang meletakkan simpul Raja Babylon seperti ini pada leher semua orang Yahudi. Beliau dipukul mukanya oleh salah satu nabi palsu atau lawannya yang mematahkan simpul kayu itu dari leher Yeremia serta mengulangi lagi ceramah dengan lantang dari nabi-nabi palsu. Yeremia dimasukkan ke dalam sel yang penuh lumpur dan hanya diberi makan dengan sekeping roti kering yang dibuat dari barli setiap hari hingga terjadi kelaparan di kota itu yang diserang oleh orang-orang Kaldea. Nabi palsu atau Hanania meninggal seperti diramalkan oleh Yeremia. Dinding kota itu diruntuhkan di suatu tempat dan tentara yang menang itu menyerbu kota. Raja Zedekiah yang melarikan diri dan orang-orang yang besertanya ditangkap dan dibawa ke Raja Babylon. Kota dan kuil itu sesudah dijarah lalu dibakar dan semua penduduk Yerusalem dibawa pergi ke Babylon. Hanya orang dari kelas miskin yang ditinggalkan untuk mengusahakan tanah. Atas perintah Nebukadnezar, Yeremia diizinkan tinggal di Yerusalem dan gubernur yang baru diangkat menjadi nama Gedaliah diberi tugas untuk menjaga dan mengurus nabi itu. Tetapi Gedaliah telah dibunuh oleh orang Yahudi yang memberontak mereka, dan mereka kemudian lari ke Mesir dengan membawa Yeremia beserta mereka. Bahkan di Mesir pun beliau meramal hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan para pelarian dan orang-orang Mesir. Beliau pastilah sudah mengakhiri hidupnya di Mesir. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.